Survei saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana gereja Katolik pertama kali lahir? Bukan dari katedral megah atau altar yang dihiasi lilin, tapi dari sebuah ruangan tertutup, penuh doa dan ketakutan. Inilah kisah kelahiran gereja yang dimulai dari sekelompok kecil orang di Yerusalem lebih dari 2000 tahun lalu. Bagian 1, Pentakosta, hari lahir. Gereja hari itu, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, para rasul berkumpul bersama Maria. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, dan lidah-lidah api tampak hinggap di atas kepala mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Itulah hari Pentakosta, yang dianggap sebagai hari lahirnya gereja. Sejak saat itu, para rasul tidak lagi bersembunyi. Mereka keluar, mewartakan Injil kepada siapa saja. Petrus, pemimpin mereka, menyampaikan khotbah pertamanya, dan 3.000 orang dibaptis hari itu juga. Bagian 2, ibadah gereja perdana. Bagaimana orang Kristen pertama beribadah? Mereka berkumpul di rumah-rumah sederhana. Tidak ada gereja atau bangunan khusus. Mereka mendengarkan ajaran para rasul, berdoa, dan memecah roti. Itulah Ekaristi. Segalanya dilakukan dengan sederhana tapi penuh semangat. Simbol utama mereka adalah ikan. Dalam bahasa Yunani, ichthys, sebuah singkatan dari Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Simbol ini sering digambar di dinding atau di tanah untuk saling mengenali karena mereka hidup dalam bahaya. Bagian 3. Masa penganiayaan gereja lahir dalam penderitaan. Iman kepada Kristus dianggap ancaman bagi kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi menyembah banyak dewa dan menganggap kaisar sebagai dewa juga. Jadi, ketika orang Kristen menolak menyembah berhala dan kaisar, mereka dianggap pemberontak. Beberapa kaisar yang terkenal kejam kepada orang Kristen adalah Kaisar Nero, 54-68 M. Ia menuduh orang Kristen sebagai penyebab kebakaran besar di Roma. Mereka disiksa, dibakar hidup-hidup, dan dijadikan tontonan di arena. Kaisar Domitianus dan Trajan juga melanjutkan penganiayaan. Puncaknya, Kaisar Diocletianus, 284-305 M, memerintahkan penghancuran gereja dan kitab suci. Ribuan orang Kristen dipenjara dan dibunuh. Tapi anehnya, semakin ditekan, gereja justru makin berkembang. Orang-orang terpesona oleh keberanian para martir dan kasih tanpa balas dari komunitas Kristen. Bagian 4. Pertumbuhan dalam gelap. Karena dilarang beribadah secara terbuka, orang Kristen berkumpul di katakombe, gua bawah tanah tempat pemakaman. Di sanalah mereka merayakan Ekaristi dan mengenang para martir. Dinding katakombe dipenuhi gambar sederhana, ikan, salib, dan gembala. Di balik kegelapan dan kesunyian katakombe, iman mereka justru tumbuh makin kuat. Begitulah kisah kelahiran gereja, bukan dimulai dari kekuasaan, tapi dari keberanian dan cinta yang radikal. Dari ruangan tertutup ke rumah-rumah sederhana hingga katakombe yang gelap, gereja bertahan karena Tuhan sendiri yang meneguhkan mereka. Dan inilah warisan yang kita terima hari ini